Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen strategik. Pada kesempatan kuliah kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen strategik pada level korporasi. Untuk mengawali pembahasan kita mengenai manajemen strategik pada level korporasi, pertama harus kita pahami bahwa dalam penerapan manajemen strategik ini, kita mengenal adanya leveling yang ada pada perusahaan. Pada dasarnya, manajemen strategik itu dapat dijalankan pada semua level yang ada dalam perusahaan. Selama keputusan-keputusan yang dibuat oleh para strategis atau ahli strategi yang ada dalam perusahaan itu bersifat keputusan strategik, maka bisa dikatakan di situ ada penerapan manajemen strategik. Entah pada level korporasi ataupun pada level strategic business unit atau pada level SBU. Jadi indikatornya adalah apakah keputusan yang dibuat oleh para ahli strategis atau pejabat-pejabat manajerial yang ada di perusahaan tadi itu bersifat strategik atau tidak. Manakala keputusan dari bersifat strategik, maka itu mengindikasikan bahwa ada penerapan manajemen strategik yang ada di perusahaan tadi itu. Setidaknya ada 3 karakter untuk mendeteksi apakah keputusan itu bersifat strategik atau tidak. Pertama adalah sebuah keputusan itu akan disebut sebagai keputusan strategik manakala keputusan tadi itu bersifat extraordinary atau tidak sering atau tidak sembarang dibuat. Kenapa? Karena setiap keputusan strategik itu akan memiliki implikasi yang luas bagi perusahaan. Sehingga untuk memutuskan sebuah keputusan strategik itu perlu pertimbangan yang sangat tinggi ya. Yang kedua, sebuah keputusan strategik itu akan selalu bersifat signifikan. Keputusan strategik selalu bersifat penting dan melibatkan sumber daya yang besar untuk membuatnya. Karena setiap keputusan yang bersifat strategik itu selalu melibatkan sumber daya yang besar, maka relate dengan yang pertama tadi itu, ini akan jarang untuk dibuat. Hanya pada kondisi-kondisi yang itu memang perlu dibuat, maka akan dibuat keputusan strategik. Karena melibatkan sumber daya yang besar, entah sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, setiap keputusan strategik itu akan memiliki dampak yang luas. Keputusan strategik itu akan selalu berdampak luas, dan kemudian akan mendasari untuk dibuatnya keputusan-keputusan lain dalam perusahaan. Ini 3 karakteristik keputusan strategik. Sekali lagi, keputusan seperti ini itu bisa dibuat pada level korporasi atau pada level SBU. Nah, kita akan fokus pada lantas seperti apakah manajemen strategik yang ada pada level korporasi. Strategi pada level korporasi itu adalah strategi yang terkait dengan penetapan arah perusahaan, pemilihan berbagai bisnis yang akan dijalankan, dan pengintegrasian semua bisnis yang dijalankan dalam korporasi atau grup perusahaan. Menurut Whelan and Hunger, ada 3 domain strategi pada level korporasi. Pertama adalah strategi yang terkait dengan orientasi global perusahaan. Akan mengarah kemana perusahaan ini akan kita kembangkan. Yang ini disebut sebagai directional strategy. Ini strategi pertama yang ada pada level korporasi. Strategi untuk mengarahkan perusahaan ini akan diarahkan kemana. Ada 3 sub-strategi yang ada pada strategi arah ini. Pertama adalah pertumbuhan. Strategi pertumbuhan atau growth strategy. Yang kedua adalah strategi stabilitas atau stability strategy. Dan yang ketiga adalah strategi perampingan atau retrenchment strategy. Domain yang kedua pada strategi level korporasi adalah portfolio strategi atau strategi yang terkait dengan industri apa saja atau pasar mana saja yang akan dimasuki oleh perusahaan kita. Ini perkara pemilihan bisnis akan kita jalankan pada grup bisnis kita yang dikenal dengan portfolio strategi. Dan yang terakhir, domain ketiga adalah parenting strategi.
yaitu strategi yang terkait dengan perilaku manajemen di induk perusahaan atau korporasi dalam hal mengasuh, mengelola setiap SBU yang sudah dijalankan dalam perusahaannya. Kita akan mulai dan membahas mengenai directional strategy atau strategi arah perusahaan. Yang tadi sudah jelaskan, sudah singgung bahwa ada 3 sub strategi yang ada di dalamnya, yaitu strategi pertumbuhan, strategi stabilitas, dan strategi perampingan. Growth strategy, stability strategy, dan retrenchment strategy. Apa yang dimaksud dengan strategi pertumbuhan? Growth strategy atau strategi pertumbuh itu adalah strategi yang mungkin dilakukan atau mungkin dipilih oleh perusahaan ketika perusahaan tadi memiliki kemampuan ekspansi. Kemampuan ekspansi adalah kemampuan yang dikondisikan oleh 2 potensi dalam perusahaan. Yaitu pertama, ketika perusahaan memiliki atau menjumpai kondisi eksternal yang bagus, yang menguntungkan. Dan yang kedua adalah kondisi internal perusahaan yang mendukung untuk merespon situasi eksternal yang sedang bagus tadi itu. Ini yang kemudian kombinasi antara kondisi eksternal dan internal ini yang kemudian dikatakan sebagai kemampuan ekspansi. Pada saat itulah perusahaan itu siap untuk ditumbuhkan. Sehingga ada 2 strategi untuk bertumbuh. Untuk menumbuhkan perusahaan kita, manakala kita memiliki kemampuan ekspansi tadi itu, kita bisa menggunakan yang pertama adalah strategi bertumbuh secara terkonsentrasi atau konsentrasi strategi, dan yang kedua adalah strategi bertumbuh dengan menganeka-ragamkan bisnis atau diversification strategi. Konsentrasi strategi atau strategi bertumbuh terkonsentrasi itu adalah ketika perusahaan berkonsentrasi pada satu SBU yang potensial untuk kita tumbuhkan. Dari sekian banyak SBU yang kita miliki, dari sekian banyak unit bisnis yang kita jalankan, kita akan mengidentifikasi satu SBU di dalam grup perusahaan kita yang paling bagus untuk kita tumbuhkan yang mana. Sehingga pertumbuhan perusahaan kita itu akan kita munculkan berbasis pada SBU terbaik yang kita pilih tadi itu. Terhadap SBU yang sudah kita pilih tadi itu, kita bisa melakukan pertumbuhan vertikal atau vertical growth ataupun pertumbuhan horizontal. Dikatakan kita melakukan pertumbuhan vertikal manakala kita kemudian mengambil alih fungsi pemasok ataupun distributor yang ada pada mata rantai bisnis dari SBU yang kita pilih tadi itu. Ini yang disebut sebagai vertical integration. Ya. Mengotak-atik mata rantai bisnis dari SBU yang kita pilih tadi itu sehingga mata rantainya menjadi lebih bagus lagi, lebih menguntungkan. Yang kedua, kemudian pertumbuhan horizontal atau horizontal growth atau horizontal integration, yaitu kita melakukan ekspansi ke arah geografis baru atau kita menambah lini produk. Terhadap SBU yang kita pilih tadi itu, kita bisa mengembangkannya dengan melakukan ekspansi geografis. Misalnya membuka cabang baru di area yang berbeda, membuka pabrik baru di wilayah yang berbeda, atau kita bisa menambah lini produk, menambah tipe produk selain yang sudah kita hasilkan untuk memperluas pasar yang kita layani. Ini berarti horizontal integration atau horizontal growth. Selanjutnya, strategi bertumbuh yang kedua adalah strategi diversifikasi atau diversification strategy. Strategi bertumbuh dengan penganeka-ragaman adalah strategi yang tepat dijalankan ketika perusahaan kita berada pada industri yang sudah sangat terkonsolidasi. Semua SBU yang kita jalankan itu ada pada situasi yang sudah solid atau situasi di mana persaingan itu sudah semakin atau sangat ketat, ya, sehingga ruang pertumbuhan pada SBU kita itu sudah sangat terbatas. Sehingga disinilah saatnya kita menerapkan strategi diversifikasi. Ada 2 substrategi pada strategi diversifikasi ini. Pertama adalah
Diversifikasi secara terkonsentrasi atau concentric atau related diversification. Strategi diversifikasi yang terkonsentrasi ini adalah strategi yang kita jalani dengan cara kita membuat SBU baru ya, yang masih terkait dengan SBU utama dalam perusahaan kita. Jadi pada strategi diversifikasi ini yang dimaksud adalah kita tidak menumbuhkan SBU yang sudah kita punya, tetapi kita menambah SBU baru. Mengapa? Karena SBU yang sudah kita punya itu udah nggak mungkin kita tumbuhkan lagi. Mengapa? Karena udah ada pada situasi industri yang sangat solid. Ruang geraknya udah sangat terbatas. Saatnya kita membuat SBU baru ya, untuk menumbuhkan korporasi kita atau induk perusahaan kita. Manakala kita membuat SBU baru ini masih relate terkait dengan SBU lama, SBU utama yang ada di perusahaan kita, maka disitu dikatakan sebagai strategi diversifikasi yang terkonsentrasi. Sebagai contoh misalnya, kalau kita tahu PT Indofood, manakala awalnya dia memiliki perusahaan mie instan, manakala kemudian industri mie instan itu sudah dirasa solid, mau dikembangkan lagi udah terbatas ruang geraknya, maka kemudian Indofood membangun SBU lain, tetapi masih relate dengan SBU mie instan ini, masih sama-sama bisnis pangan, misalnya kemudian membuat SBU pabrik kecap, SBU pabrik saus, dan seterusnya. Yang kedua, strategi penganekaragaman yang konglomerasi. Diversifikasi konglomerat atau conglomerate diversification, yaitu kita membuat penganekaragaman SBU pada perusahaan induk kita, di mana SBU baru ini tidak terkait dengan SBU utama dari perusahaan kita. Ini besok kita bahas lebih lanjut pada portfolio strategi. Conglomerate diversification ini penganekaragaman SBU pada perusahaan induk, di mana SBU baru yang kita bangun itu tidak relate, tidak terkait dengan SBU utama. Nanti keuntungannya adalah kita akan mampu memecah resiko bisnis yang lebih bagus pada perusahaan induk kita. Nah itu tadi strategi pada level korporasi ya, yang terkait dengan arah perusahaan yang pertama, growth atau strategi bertumbuh. Yang kedua, manakala perusahaan kita menghadapi situasi yang berbeda, tidak mungkin untuk kita menumbuhkan, maka kita bisa mengambil strategi yang kedua. Strategi arah kedua ini adalah stability strategi. Stability strategi adalah direction strategi yang kedua. Strategi arah kedua yang ini akan tepat dilakukan manakala kondisi perusahaan itu sulit diprediksi sebagai akibat adanya kondisi makro yang penuh ketidakpastian. Kondisi perekonomian nasional yang tidak pasti, kondisi perekonomian dunia yang tidak pasti, ini membuat ada kondisi yang tidak pasti pada bisnis kita. Pada kondisi ini, yang terbaik adalah kita menjaga supaya perusahaan kita itu tetap stabil dalam menjalankan bisnisnya. Ada 3 sub-strategi pada stability strategi ini. Pertama adalah istirahat atau pause. Perusahaan melakukan jeda dalam membuat pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pause adalah pause, berhenti dari strategi pertumbuhan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kita hentikan dulu, menunggu sampai kondisi bagus, baru kemudian kita lanjutkan. Pause. Yang kedua, tanpa perubahan. Atau kita bisa, manakala ketidakpastian ini belum terlalu mengancam, kita bisa saja melakukan no change. Tidak mengubah apapun strategi yang sudah ditetapkan, termasuk strategi pertumbuhan yang sudah kita canangkan, ya, tetap kita jalankan, no change. Dan catatan sekali lagi, ketidakpastian yang kita hadapi masih belum terlalu mengancam. Yang ketiga kemudian, strategi laba. Atau kita masih berusaha konsentrasi untuk tetap mendapatkan laba dari strategi yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Yang penting kita masih mendapatkan laba. Ini semuanya dikatakan sebagai upaya untuk menjaga supaya bisnis kita, perusahaan kita tetap stabil dalam menjalankan bisnisnya. Atau stability strategi. Yang terakhir kemudian, pada strategi arah, kita juga mengenal reference strategi atau strategi perampingan. Manakala kita menghadapi situasi krisis, di mana lingkungan eksternal perusahaan itu tidak bagus,
ditambah lagi dengan lingkungan internal perusahaan yang juga sedang bermasalah, maka ini dengan sebagai krisis. Situasi krisis ini, ini memaksa kita untuk melakukan perampingan, mengurangi beban perusahaan kita. Ada 4 strategi perampingan. Pertama adalah turnaround strategi. Strategi untuk meningkatkan efisiensi dalam perusahaan. Supaya perusahaan kita tetap eksis, maka dengan kondisi krisis ini yang bisa kita lakukan adalah kita membuat perusahaan kita itu menjadi lebih efisien. Pengeluaran ditekan seminimal mungkin dengan mengutak-atik proses bisnis yang ada dalam perusahaan kita. Yang kedua, captive strategy. Strategi perampingan yang kedua ini, yang disebut sebagai captive strategy ini ibaratnya adalah amputasi. Strategi untuk mengurangi beban dalam perusahaan dengan cara mengurangi fungsi-fungsi yang dianggap tidak penting. Fungsi yang ada di dalam perusahaan yang dianggap tidak penting itu ditutup atau dihilangkan untuk mengurangi beban perusahaan yang ada dalam krisis tadi itu. Misalnya, kalau sebelumnya kita memiliki ada departemen public relation, kalau itu dianggap tanpa itu pun dalam kondisi krisis ini kita nggak apa-apa, yaitu kita tutup. Kita nggak jalankan, sehingga pengeluaran untuk departemen tadi itu nggak ada. Ini captive, kita pangkas. Atau mungkin kita terpaksa harus melakukan PHK pada buruh di perusahaan kita. Ini captive strategi. Memangkas, memotong, mengamputasi. Mengurangi jumlah karyawan itu akan mengurangi jumlah pengeluaran untuk gaji karyawan kita. Kenapa? Kita sedang krisis. Yang ketiga kemudian sell out. Manakala kondisi krisis semakin berat, kita bisa menjual SBU yang kita anggap tidak menguntungkan dan malah menjadi beban perusahaan kita. SBU yang tidak menghasilkan laba dan kalau itu masih kita pelihara, kita masih menanggung kewajiban yang banyak, kita kejual aja kepada perusahaan lain yang masih mampu mengelolanya. Dan yang terakhir adalah bankruptcy. Kita menetapkan SBU kita sebagai kondisi bangkrut dengan melakukan pengajuan status bangkrut kepada pengadilan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus kita bayarkan. Setiap SBU yang kita punya pasti di dalamnya memiliki kewajiban, misalnya kewajiban untuk membayar hutang di bank, kewajiban untuk membayar pesangon karyawan dan seterusnya. Dengan status bankruptsi yang kita ajukan ke pengadilan, nanti pengadilan akan melakukan penilaian mengenai kondisi perusahaan kita, dan kalau layak dibangkrutkan maka kita akan diberikan atau menerima status bangkrut, dan kemudian nanti pengadilan akan menetapkan apa kewajiban yang harus dipenuhi dan mana kewajiban yang tidak harus dipenuhi. Nah, demikian pembahasan kita mengenai strategi pada level korporasi. Yang pertama, domain pertama adalah directional strategi atau strategi arah. Sementara untuk domain yang kedua dan ketiga tentang portfolio strategi dan strategi parenting nanti kita akan bahas pada perkuliahan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.